Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi kita menjawab pertanyaan daripada saudara kita, bagaimana sebenarnya untuk kita itu menghilangkan daripada sifat ananiyah, atau bagaimana kita ini senantiasa bisa berkesadaran agak lama supaya kita itu tidak apa-apa yang dilakukan adalah nafsu ananiyah atau kesadaran akunya Adam, akunya yang tercelah. Kalau seseorang kesadaran manusia atau kesadaran Adam itu, maka itu adalah kesadaran tercelah atau kesadaran iblis. Lalu bagaimana menjaga, lalu bagaimana supaya agar tetap continue? Pertama, kita tarik ke dalam dulu. Kita bicara ke dalam. Kalau kita tarik ke dalam, siapapun orangnya, siapapun hebatnya, bagaimanapun keilmuannya, sebenarnya hakikatnya dia tidak bisa apa-apa. Kalau kita tarik ke dalam, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang membuat daripada segala sesuatu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu secara hakikinya menghilangkan nafsu ananiyah tersebut dari diri kita semua. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu memperjalankan untuk pembersihan, untuk riyadhah, untuk mujahadah. Selain daripada Allah tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena la haula wala quwata itu makhluk illa billahnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ke dalam. Namun ketika seseorang paham bahwa ketika ditarik ke dalam, ya, artinya bicara hakikat, ya, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mentajallikan daripada sifatnya zohir, nyata kepada batang tubuhnya, sehingga dia memperbanyak khalwat jasmaniyah. Khalwat jasmaniyah, khalwat jasmaniyah atau khalwat zohir itu secara sunyi-sunyi. Banyak-banyak dia peleburan, banyak-banyak dia riyadhah, banyak-banyak dia mujahadah, banyak-banyak dia pembersihan. Jadi begini hadirin, khalwat secara rame-rame ataupun salat daim atau musyahadah secara terus-menerus atau uzlah secara ruhani, uzlah secara ramai, meskipun dalam keadaan bekerja, dalam keadaan naik motor, dalam keadaan main bola, dalam keadaan apa saja, itu bisa uzlah secara ruhaniyah, uzlah secara rame-rame, bisa juga khalwat secara ruhaniyah atau khalwat secara rame-rame, dan itu kesadarannya tidak tersendak-sendak. Wali Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan 24 jam dia bergelut kelihatannya kepada dunia, 7 jam, 8 jam dia kepada dunia, namun hatinya uzlah, hatinya khalwat batinnya. Namun kita ini secara asbab, secara syariat, secara di luar, sering melihat kisah-kisah para wali, para kekasih Allah, itu endingnya hadirin. Sebenarnya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua secara syariat, sebelum 24 jam dalam kesadaran billah, kefanaan atau baqa billah, mereka beliau-beliau sudah menjalani riyadhah yang sangat keras, mujahadah yang sangat kuat. Bahkan ada yang bertapa atau khalwat itu di atas pohon kelapa, ada yang dipendam, ada yang masuk ke dalam hutan, ada yang suluk di dalam rumah tidak keluar-keluar sambil berpuasa, atau di tempat tertentu. Ada yang berjalan 7 tahun, ada yang berpuasa 10 tahun.
Ada yang sholat sunnah 1000 rakaat, ada yang menjaga wudunya juga ada yang menghatamkan Al-Quran selama sebulan berapa ratus kali. Macam-macam, tergantung thariqahnya apa, metodenya seperti apa, semua tujuannya sama. Itu semua selain ilahi anta maksudi, selain mencari Allah, menemukan zat Allah atau musyahadah kepada Allah. Selain musyahadah itu, selain mengenal Allah, beliau mempertahankan kesadarannya dengan cara pembersihan, takhalli, pengosongan. Itu tadi, ketika ditarik ke dalam, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Secara di luar kita tarik keluar kepada syariat, diperjalankan untuk riyadhah mujahadah. Jadi secara syariatnya kita perbanyak khalwat secara lahiriah, khalwat sunyi-sunyi, uzlah bersunyi-sunyi, tawajjuh bersunyi-sunyi. Karena mereka para ahli arif billah, ahli tauhid, ahli yang khawasul khawas tauhidnya itu sudah mampu tidak lupa dari 5 menit atau tidak lupa lebih dari 1 menit yang khalwat secara ramai. Mereka itu sudah mujahadah, khalwatnya itu mujahadah, uzlahnya itu mujahadah, suluknya itu mujahadah untuk mempertahankan. Jadi suluknya orang-orang awam dengan suluknya orang-orang khas atau khasul khas. Orang awam itu suluk, khalwat, bertoriko dan sebagainya itu untuk mencari Allah. Kalau orang khawasul khawas, khalwat secara sunyi-sunyi, ataupun bertapa di gua, ataupun apapun namanya, tawajjuh dia bersunyi-sunyi, itu bukan untuk mencari Allah, tapi untuk pembersihan dan mempertahankan kesadaran Allah itu tadi. Jadi kalau kita mau hilang secara syariat ya, kenyataan hilang sifat ananiyahnya, artinya tidak hanya bertahan sebentar saja, banyak-banyak sunyi-sunyikan diri. Kalau kita belum punya waktu, kalau bisa luangkan waktu. Kalau pekerjaannya sudah, yang penting ada niat, luangkan waktu. Masa kita bisa jalan-jalan ke Bali 1 tahun, ada 6 bulan, 5 bulan, jalan-jalan 14 hari, masa sebulan 1 hari full di situ? Ndak ada. Fokus memang, atau 3 hari full di rumah saja, atau mau di tempat-tempat ini juga tidak jadi masalah. Yang penting tuh tujuannya ilahi anta maksudi dan niat untuk pengosongan. Kalau niat pengosongan, ketika terjadi pengalaman-pengalaman ruhani, bisikan-bisikan goib, ada cahaya, ada apa, semua dinafikan. Karena kita ini tahap pengosongan, kita ini belum tahap tajalli sempurna 24 jam. Kalau mau 24 jam tajalli, harus takhalli dulu. Paling tidak takhallinya itu pengosongannya dari makhluk. Artinya ini kosong dari ini kosong dari makhluk, ini kosong dari makhluk. Hanya musyahadah terus fana kepada Allah saja. Yang dilihat hanya Allah saja, yang didengar hanya Allah saja, yang dirasa hanya Allah saja. Semuanya hanya Allah full. Seperti itu terus menerus, nanti akan ditahalli. Setelah tahalli, tajalli. Jadi kita ini terlalu sibuk mengejar tajalli. Tajalli iya bisa sampai 30 detik bisa sudah tajalli. 20 detik bisa, 1 detik sudah tajalli bisa. Tapi untuk mempertahankan 24 jam itu enggak bisa kita kalau tidak takhalli, pengosongan secara terus-menerus, riyadhah di situ, uzlah secara batin. Kalau memang tidak bisa ya pekerjaan banyak dan sebenarnya tidak ada waktu untuk meluangkan, tidak apa-apa. Yang penting khalwatnya secara rame tetap jalan syuhudnya itu pandangannya, mau ke af'al sah saja, mau ke sifat juga sah-sah saja, mau ke Nur Muhammad sah-sah saja, mau ke Maharuang sah-sah saja. Sebenarnya yang paling tinggi itu tauhiduz zat, Maharuang, Maha Suci, kepada zat yang laisa kamitslihi syai'un itu. Namun sebenarnya meskipun tauhidul af'al, dia melihat alam semesta atau gerak diamnya tauhidul af'al itu tidak terhijab. Yang terhijab itu yang penting jangan sampai kita itu lupa daripada tauhid tadi.
atau penyaksian syuhudiyah tadi, wahdatus syuhud tadi, yang memandang, yang dipandang tunggal. Itu dilatih terus. Tapi kalau mau, nanti terasakan sendiri, bisa diukur sendiri, bahkan kita bisa heran sendiri. Secara syariatnya kita seperti mujahadah, riyadhah, tawajuh atau apa. Namun ketika ditarik ke dalam, Allah secara syariatnya diperjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, itu diperjalankan secara syariat seperti kita. Namun hakikatnya Allah, kemauan Allah, kehendak Allah tidak bisa ditunda-tunda. Kalau Allah yang mau, gitu. Jadi tidak perlu juga kita secara syariatnya menunggu. Kalau ada waktu langsung hantam. Kalau belum enak, rasakan aja terus, nanti lama-lama enak, nikmat. Nanti sesuatu yang dibiasakan terus ini nikmat. Tapi yakinlah, ketika betul peleburannya tidak ada yang tidak enak. Semua enak. Sakitkah enak? Nikmat. Bukan enak sebenarnya ya, nikmat ya. Jadi enak itu beda. Nikmat ini maksudnya meskipun dalam keadaan sakit, panas kah, dingin kah, hujan kah, apakah nikmat. Bagaimana cara nikmat? Kembalikan pikiran perasaan ke nikmat. Matilah. Kalau orang mati, biar diludahi mukanya. Mayat itu apapun di ini kan tidak protes-protes, diam di dalam, diam dia. Makanya banyak-banyak diam di dalam penyaksian. Bukan diam tidak tahu, bukan hanya berzikir saja baru tidak tahu larinya kemana, bukan itu yang dimaksud. Kalau begitu cari dulu maha ruang, cari dulu maha suci, tahu dulu Allah yang dimaksud, makrifat dulu, tauhid dulu, baru berzikir. Nah, kalau orang yang sudah tahu makrifat tauhid, dapat sudah teorinya, amal makrifat kan itu sambil zikir. Meskipun lafadznya ismu zat saja, Allah, 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 meskipun begitu tapi pada saat melafadzkan Allah, 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 jaharka atau sirrika, khafika, tembus ke maha ruang, itu sama saja. Mau zikir nyawa, zikirhu Allah, Allahu, atau huruf, tidak ada huruf, tidak suara, sama saja. Kalau sampai di maha ruang, justru dapat dua. Dia zikir jahar, dia juga zikir sir. Nah, jadi apapun, meskipun kalau tidak tahu, ya diam saja, diam, melebur. Jadi sebelum melebur kosong yang di luar, kosong yang meliputi, kita kosong yang di dalam dulu. Kosong yang di dalam ini maksudnya ruh. Mulai dari detak jantung diperhatikan, difokuskannya, ini melatih latihan. Setelah itu naik lagi di napas, tanpa urut tanpa suara, diam saja. Jadi melatih titik fokus supaya bisa nanti mengetahui bertubuh Muhammad, bertubuh Allah, bisa mengatur titik fokus itu. Napas, nanti naik ke sir, kosong yang ada di dalamnya, kosong yang ada di dalam pusar. Rasakan itu. Kalau sudah merasakan kosong yang di dalam pusar, sadarilah betul-betul kosong yang di dalam pusar itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itulah bertubuhkan Nur Muhammad tuh, bertubuhkan Muhammad awal. Nah, kalau sudah begitu, rasakanlah, sadarilah maha ruang yang di luar dalam sebenarnya kan, luar dalam, bahkan kita di dalam maruan, tapi rasakan dulu nih kosong yang ada di dalam meliputi, baru rasakan kosong yang maha ruang, maha suci itu, baru duduklah di situ, leburlah di situ. Jangan lagi ada pikiran perasaan. Kalau ada pikiran perasaan, larikan lagi. Jadi itikatkan akunya kita itu bukan akunya si Rahmat, bukan akunya kita ini, bukan akunya si makhluk, bukan akunya jasad, bukan lagi akunya ruh, tapi akunya Allah. Itikatkan akunya Allah. Tidak usah disebut sebenarnya, tanpa disebut pun leburkan akunya Allah, leburkan di akunya maha ruang.
Kembalikan pikiran perasaan itu ke maha ruang, ke maha suci itu. Iktikadkan akunya sekarang ini akunya Allah, bukan mengaku Allah, akunya Allah, sambil sadar ke maha ruang. Maksudnya akunya Allah ini maha ruang itulah Allah, begitu. Jadi di sini di akunya Allah, di ananya Allah, bukan kita. Jadi ananya Allah itu tadi, kalau sudah diiktikadkan begitu, berarti nanti yang melihat, yang mendengar Allah sudah. Begitu. Nanti kalau sudah lama-lama mujahadah begitu, nanti ketika di khalwat secara rame-rame itu sudah tidak terlalu lupa banyak lagi. Nanti latih lagi di keramaian, jangan cuma di khalwat secara bersunyi-sunyi saja atau zikir secara ini saja. Latih lagi di sholatnya juga, latih juga di zikirnya, latih di mengajinya. Hantam semua amalan syariat itu, dihantam. Amalan syariat ketika diamalkan dengan amal ma'rifat itu lebih jos sebenarnya. Tarekat itu ya amalan syariat, zikir banyak-banyak dizikirkan itu tarekat namanya. Sholat, mendirikan sholat secara syariat itu diamalkan juga bagus, mengaji juga begitu. Amalkan amal syariat itu dengan amal ma'rifat tentunya, dengan yang di dalam tetap syuhud batin. Jadi seperti itu hadirin. Tidak perlu kita cari 24 jamnya, tidak perlu kita terlalu menggebu-gebu apa dan sebagainya, bagaimana cara menghilangkannya 24 jam, tidak perlu. Rasakan saja, kedalamkan, leburkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kekuatan, memberikan rahmatnya, diperjalankan dan sudah digaris di azali. Amin. Kalau tidak, syukur saja apa yang diberikan Allah, syukur saja, rela-rela saja, ridho-ridho saja, ikhlas saja. Namanya orang tauhid itu ikhlas. Apapun datang, apapun derajat apapun kah dikasih Allah, tidak dikasih derajat kah, dikasih masih ada hawa nafsunya kah, padahal sudah berusaha secara syariat kah, yang penting ini saja secara syariat. Badan ini dituntut untuk riyadhah mujahadah menurut syariat, hukum tetap tegak, yang di dalam peleburan begitu. Jadi ketika pun gagal dan sebagainya tidak ada rasa kecewa.